tadi Anda juga sampaikan, Bu Irma, harusnya perbaikannya dari hulu ke hilir. Selain pengawasan eksternal, apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk bersih-bersih? Ya mulai hari ini Pak Menteri harus sudah mulai bersih-bersih. Ya kan sudah lihat nih situasinya. Dia sudah tahu pos-pos mana saja yang disampaikan Pak Timbul, Adinda, Mas Yudi, tadi Mas Adi juga sudah sampaikan ya. Harusnya sekarang menterinya sudah harus tahu pos-pos mana saja yang rawan, yang ada duitnya di situ, yang bisa dimain-mainkan. Ya inilah semuanya harus dilakukan pembersihan. Kalau itu nggak dilakukan, saya yakin karena ini sudah lama, ini sudah seperti menjadi mafia di dalam. Nah ini harus dibersihin, kalau nggak bakal selesai. Oke, jadi sebenarnya sudah diketahui secara umum begitu ya praktiknya mafia dalam tanda kutip. Jadi ini harus seperti apa untuk betul-betul menyapu bersih? Singkat saja ya Mas Yudi. Ya, kalau kita lihat tadi saya sampaikan sebenarnya sudah pada tahu. Mitigasinya udah ada, tapi kan kemudian malah ikut bermain. Bukannya membersihkan. Ya kan seperti yang Bu Irma lakukan. Jadi gini Bu, memang terkadang kita melihat kayak misalnya kalau mereka ke DPR ya Bu ya, saya kan sering melihat sepertinya mereka kayak lapornya bagus-bagus saja, tapi mereka tidak menyampaikan apa yang ada di ruang gelap. Kan sementara ini terjadi ruang gelap. Nah, ke depan saya pikir pemerintah harus melakukan 3 hal ya Bu, melakukan pengawasan seperti 3 hal. Kementerian yang proyeknya banyak, kementerian yang mempunyai banyak perizinan, kementerian yang anggarannya besar. Ini aja. Kalau ini dilakukan, saya pikir ke depannya indeks persepsi Indonesia ini akan naik. Tetapi sekarang yang jadi bermasalah adalah bahwa kita harus juga menjamin penegakan hukum ini ya itu independen, itu yang sangat penting supaya jangan ada persepsi ini pesanan, ini politik, ya kan, ini order dan lain sebagainya. Saya pikir di sini sebenarnya kasus ini sudah sangat jelas dan saya sebenarnya terakhir saya berharap Bang Noel itu mau menjadi justice kolaborator. Saya pikir Bang Noel ini mengetahui secara jelas ya kasus-kasus yang ada di Kemenaker sekarang ya, di Kemenaker, ya kan seperti apa. Kalau Bang Noel istilahnya tidak mendapatkan amnesti, maka dia bisa mendapatkan justice kolaborator asal membuka kasus-kasus yang lain. Benar kata Bu Irma, ini bisa di atas ratusan miliar, karena tadi kalau dihitung 81 miliar baru 10.000 buruh. Iya kan, sementara buruh udah berapa ratus ribu kan, seperti itu, juta malah, seperti itu Mbak. Jadi saya pikir kita akan menunggu kejutan-kejutan KPK, termasuk apakah KPK berani memanggil misalnya jika diduga ada keterlibatan menteri atau tidak, baik yang sekarang ataupun yang sebelumnya. Oke, jadi upayanya harus tegas dan outputnya juga adalah kepercayaan publik ya Mas Adi terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Catatan Anda? Kalau sampai detik ini saya kira persepsi publik terkait dengan pemberantasan korupsi itu memang di atas rata-rata. Itu tentu tidak terlepas dari ekspos dan pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan. Terutama oleh 2 lembaga dominan ya, KPK dan Kejaksaan, itu tidak bisa dibantah. Karenanya bagi saya pesannya ini cukup bersayap. Satu sisi, jadi dari segi pelaku jangan pernah main-main, jangan pernah merasa kebal hukum, tidak pernah tersentuh, tidak akan pernah dibongkar. Mungkin beberapa waktu yang lalu punya jaring pengaman dan proteksi yang tidak bisa diungkap. Tapi kalau melihat pemerintahan hari ini, Noel, orang terdekat kekuasaan, wakil menteri, relawan juga, tim pemenangan, selesai ini barang. Nah yang kedua saya kira penegak-penegak hukum kita, KPK, kepolisian, kejaksaan, sudah punya alat deteksi di mana letak kebocoran itu, tinggal memulai mengeksekusi kebocoran-kebocoran itu selain persoalan Noel. Itulah yang saya kira bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Per hari ini kita yakini bahwa ini adalah sebagai jalan yang mestinya diikhtiarkan. Bahwa kalau kita ekonominya ingin maju, ingin tumbuh, korupsinya harus diselesaikan. Jadi persoalan PTGK ini memang di bawah permukaan, tapi ternyata banyak kong kali kong dan merugikan rakyat. Saya membayangkan di tempat yang lain. Saya harus katakan secara jujur, saya membayangkan bingung apa ya di Kementerian Ketenagakerjaan ini ada korupsinya. Saya ingat publik paling ada orang kerja di luar negeri diperas dia, dipalak dia di di bandara, nggak ada yang lain. Ternyata ketika dilihat secara satu persatu panjang kali ceritanya persoalan P3K, belum lagi persoalan izin-izin yang lain, izin impor, izin ekspor, bikin perusahaan ini, perusahaan itu dan seterusnya. Bukan hanya di komisi-komisi basah, bukan hanya di kementerian-kementerian yang keuangannya jumbo. Saya hakul yakin di semua kementerian ada lubang-lubang yang pastinya akan dimanfaatkan oleh para calon-calon koruptor itu. Karenanya kita sebagai warga negara mensupport full
ini yang dilakukan oleh para penegak hukum, Eva. Pokoknya jangan pernah berhenti dengan Bung Noel. Masih banyak persoalan yang kayak gini, angkanya jauh lebih fantastis, jauh lebih besar. Tentu supaya kita ingin betul-betul bersih dari korupsi. Kecuali pemberantasan korupsi itu hanya sebatas filosofis dan statement-statement awalnya. Dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau. Kita ingin ke depan nggak ada tempat bagi koruptor di negara kita. Gimana? Sudah cocok kita ini kan? Jadi sebagai rakyat. jangan Baik, sampai nanti malah menimbulkan ada pemain-pemain baru. Itu yang penting. Iya, jangan Kalau ini sampai. nggak berantas tuntas, jangan sampai ada pemain baru Iya, nantinya. betul. Karena K3 itu kan hak buruh, jangan sampai jadi komoditas korupsi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.